Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, berikut ini rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor atau ATK dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Belanja lainnya yang tidak terkait dengan langsung dengan prioritas pembangunan dipangkas 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor, output kegiatan, dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Diklat dan bimbingan teknis dipangkas menjadi 29%. Lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%. Bantuan pemerintah dipangkas hingga 16,7%. Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%. Sementara nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara seakan tergantung. Usai Menteri Pekerjaan Umum menyebut anggaran IKN diblokir Kementerian Keuangan. Namun di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut bahwa anggaran tersebut masih ada dan Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara kini tengah terkatung-katung. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan anggaran IKN ikut menjadi korban pemangkasan APBN 2025. Dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut proyek IKN bakal terhambat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN karena pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, Dodi menyatakan Kementerian PU masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dan berdiskusi lebih lanjut terkait prioritas pembangunan yang perlu didahulukan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok saya progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. PU itu kan anggarannya diblokir semua kan. Jadi harapan kami ini sudah disetujui. Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh. Nanti kami minta buka blokir. Baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa dikutak-atik untuk kemudian bisa mensupport masyarakat luas ya. Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemblokiran anggaran bukan berarti anggaran tidak ada. Pembangunan IKN masih akan tetap dilanjutkan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Sebelumnya, anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang semula 110,95 triliun dipangkas sebesar 81,38 triliun sehingga tersisa hanya 29,57 triliun. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN yang mengalami kendala dalam pendanaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghematan anggaran negara dilakukan untuk mendanai sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya tegaskan kembali
bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di antaranya. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.